baik. Kalau misalnya ada tontonan yang buruk juga tentunya dikhawatirkan juga mengikuti tontonan yang kurang baik. Nah, seperti misalnya Bapak Ibu mungkin pernah melihat berita tentang seorang anak yang lompat dari lantai berapa ya? Saya lupa. Yang pasti itu dia dikarenakan nonton tontonan apa pahlawan ya pokoknya film yang dia juga mencontohkan itu gitu. Nah ini kan juga bahaya ya Bapak Ibu. Nah ini juga salah satu yang salah satu maksud gitu dari what you see is what you get gitu ya. Anak-anak ya udah, oh berarti kayak gitu ya, berarti bisa ya terbang pakai payung gitu ya dari lantai berapa, padahal kan itu beda lagi ya ceritanya sama film yang ditonton gitu. Nah, bagaimana jika tidak ada bimbingan dari orang tua dan keluarga? Perkembangan anak akan mengarah pada sisi negatif ya menurut penelitian Mayanti dan kawan-kawan. Nah, karena anak usia dini merupakan masa peka dalam berbagai aspek perkembangan gitu ya di mana um, awal pengembangan ini dalam kemampuan fisik motorik, bahasa, sosial serta kognitifnya gitu. Maka tentunya pendampingan atau pengawasan ini tetap sangat harus dilakukan gitu ya pada anak-anak. Nah, mungkin baru-baru ini juga kita sering membaca atau melihat konten ibu-ibu yang resah nih ketika anak-anaknya bertanya atau mengenal tentang kartun anomali ya. Apa Bapak Ibu mungkin di sini ada yang tahu? Tung Sahur, Cappuccina Ballerina, Bombardino Krokodilo ya. Apa gitu? Saya juga bingung awalnya apa sih gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika tahun lalu ya, bukan tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ya, itu ada juga di YouTube Short itu sering muncul video kepala orang yang keluar dari kloset ya, itu juga itu ya awal mulanya gitu. Nah, itu juga saya punya cerita ada anak dari teman saya itu dia nggak berani ke toilet karena ya dia takut katanya itu takut ada yang takut kepalanya keluar dari kloset gitu kan. Nah itu juga kan jadi salah satu apa ya perhatian gitu ya untuk kita gitu supaya bisa menyaring tontonan untuk anak gitu karena itu kan di luar apa ya itu kan merusak akal gitu ya untuk anak yang saat ini masih berkembang gitu masih terus berkembang karena bahaya sekali gitu kalau misalnya mereka ini takut gitu sama sesuatu atau satu benda mati gitu ya karena itu juga bisa merusak nalar anak gitu. Kemudian ini dampak negatifnya wah dari awal kita mulai presentasinya pun kita sudah melihat banyak dampak negatif gadget bagi anak gitu ya. Yang pertama juga ada gangguan interaksi sosial di mana menghilangkan rasa ketertarikan anak terhadap aktivitas lain, tidak mendengarkan saat bermain gadget gitu ya. Wah, seringkali pasti anak tuh susah ya dipanggilnya. Kalau misalnya mereka lagi antang main gadget, mama bentar, bentar, bentar. Atau kadang, ya mending ya gitu ya ngejawab. Ada juga yang kayaknya ngejawab juga enggak gitu ya. Dan ada juga yang seperti itu. Kemudian menjadikan anak jarang berinteraksi dengan teman seusianya. Nah, ini adik saya kebetulan. Karena dia anteng sekali gitu ya, anteng sekali main game sampai memang ya kalau keluar tuh jarang sekali gitu ya. Jadi lebih senang berinteraksi dengan temannya di dunia gamenya gitu. Kemudian adanya kendala perkembangan bahasa. Nah, ini biasanya terjadi bagi anak di bawah 2 tahun gitu ya. Ada resiko penggunaan gadget yang menyebabkan speech delay pada anak usia kurang dari 2 tahun. Selanjutnya ada gangguan emosional, di mana anak menjadi mudah marah saat tidak diperbolehkan bermain gadget atau marah ketika mainnya dibatasi gitu ya. Kemudian, nah bagaimana sih cara untuk membangun komunikasi efektif dengan anak gitu ya? Nah ini dia, kita mulai masuk ke gimana gitu kan dari semua pemaparan tadi tentang dampak negatifnya. Menurut saya di antara eh, berbagai tipsnya adalah ini hadir secara penuh untuk anak. Nah, bagaimana sih hadir secara penuh untuk anak tuh? Nah, kadang anak itu tahu sekali gitu ya, kapan orang tuanya ini terkoneksi dengan mereka, kapan juga orang tuanya ini pikirannya lagi melanglang buana gitu. Nah, ketika misalnya main gitu ya, kadang kita suka ngerasa, aduh lama banget sih ini dia kapan tidurnya ya misalnya gitu ya. Atau kita kapan ya berpindah kegiatan yang lain gitu. Bosen deh gitu ya kan nemenin anak misalnya gitu.
ada momen seperti itu. Nah, tapi ketika misalnya kita ikut gitu ya, mengalir dalam permainan mereka, di setiap permainannya. Nah, kadang juga ada momennya, kok nggak kerasa ya main sama anak, kok tiba-tiba udah jam segini gitu. Nah, itu berarti kita juga lagi hadir secara penuh gitu untuk anak. Terasa ya Bapak Ibu bedanya tentunya. Nah, ini gitu ya. Ini yang eh, menurut saya menjadi salah satu cara yang paling efektif gitu ya dalam berkomunikasi dengan anak gitu ya. Itu hadir secara penuh untuk anak. Karena anak ini masih suci, masih bersih gitu. Mereka tahu gitu kapan orang tuanya ini, "Ah, kayaknya nih si mama nih kayaknya nggak betah dia nonton sama aku gitu atau main sama aku gitu ya." Nah, kemudian kita juga bisa caranya seperti apa? Yaitu aktif mendengarkan anak, seperti memberikan perhatian penuh pada anak saat berbicara, kemudian menunjukkan minat dengan kontak mata gitu. Ya, kalaupun memang kita lagi mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya, tapi kita upayakan untuk menunjukkan minat kita gitu terhadap apa yang anak sampaikan. Lihat dong, ini lihat aku menggambar ini gitu. Oh iya, bagus ya gitu dan ya sedikit kita tunjukkan juga minat kita gitu ya terhadap kegiatan mereka gitu ya, kita berikan respon yang positif juga. Kemudian eh, berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Kayak, nah kamu nggak ngerti dah gini-gini gitu kan. Ada juga gitu kan, nggak ngerti apa ya Bu, aku kenapa gitu ya. Kadang kita lupa gitu ya, bahwa kita sedang berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Dimana juga ya mereka masih terus belajar gitu. Maka dari itu kita harus mengkomunikasikan sesuatu itu ya sesuai dengan usianya gitu. Kemudian kita bisa juga membangun komunikasi dengan bantuan alat bantu visual seperti menggunakan gambar yang biasanya muncul di buku cerita gitu ya, yang bisa membantu anak dalam memahami konsep yang kompleks. Kemudian memberikan pujian dan umpan balik yang positif, seperti mengakui usaha dan prestasi anak, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, untuk mendorong anak juga untuk terus belajar dan berkembang. Nah, kemudian apa sih peran orang tua dalam mendampingi penggunaan gadget anak gitu ya? Nah, yang pertama, temani anak saat bermain gadget. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu ya kita menemani anak bermain gadget karena kadang kalau misalnya, ayo udah kasih YouTube Kids aja gitu. Nah, tapi kan YouTube Kids juga sekarang munculnya tuh suka random juga gitu ya, dan bahkan kadang ada juga yang dia itu memang animasi, kartun betul, tapi mereka menyelipkan apa ya, nilai-nilai yang tidak sesuai gitu ya dengan budaya kita gitu. Maka dari itu kita harus tetap memantau tontonan atau game yang dimainkan oleh anak gitu. Bisa juga menemani saat mereka mengaksesnya atau juga bisa mengecek historinya gitu ya ketika mereka sudah menonton. Oh ternyata saya nonton ini tapi ini kayaknya kurang bagus deh gitu. Nanti kita bisa memberikan pengertian, oh nah nanti nggak boleh nonton yang ini ya soalnya ini gini 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 gitu. Bahkan sekarang ketika kita lagi mengakses aplikasi juga suka muncul ya game, iklan game. Nah, di mana saya bingung banget ini kenapa ya game buat anak-anak kok tapi dia dibuat alur cerita iklannya kayak gini gitu. Nah, ada yang seperti ini. Jadi dia perempuan, jadi pertamanya dia lusuh, kemudian dia disuruh dress up pakaiannya karena suaminya mau pulang ke rumah, tapi ternyata suaminya malah uh, ya bertemu dengan perempuan yang lain. Saya bingung ini kok dibalutnya game tapi kayak gini ya cerita yang diantarkannya gitu. Nah, ini juga kan jadi salah satu perhatian juga gitu ya untuk kita bahwa bahkan bukan hanya tontonan gitu ya, iklan saja kadang kita juga harus memperhatikan. Kemudian membangun interaksi dari tontonan atau game yang anak tonton atau yang anak mainkan gitu ya gamenya. Memang sih kadang kalau ini trikinya adalah anak tuh kadang nggak mau ya diganggu waktu lagi nonton atau lagi main game. Mama diem dong gitu, ibu diem dong gitu. Aku kan lagi nonton gitu ya. Berisik deh gitu ya. Mungkin nggak jarang gitu ya kita menemukan anak juga seperti itu ya, kesal tidak mau diganggu gitu ketika mereka lagi menonton atau bermain game gitu. Kemudian tentunya membuat batasan screen time. Saya yakin untuk saat ini pasti juga tidak mudah gitu ya Bapak Ibu untuk menerapkan batasan screen time, tapi insya Allah tidak ada yang
tidak bisa kita lakukan secara perlahan untuk membuat batasan, karena mau tidak mau ya memang harus dibatasi sebagaimana tadi yang direkomendasikan oleh AAP dan WHO. Nah, kemudian kita bisa mengajak anak untuk melakukan kegiatan main lainnya yang dapat melibatkan gerak dan dapat melatih kognitifnya gitu. Karena ada juga ya disampaikan oleh dokter anak, kalau misalnya video-video yang berdurasi pendek ini juga menurunkan fokus kita ya, bukan hanya anak gitu, bahkan kita aja orang dewasa, kadang kalau misal lihat video di 3 detik pertama kalau udah nggak tertarik, ah udahlah kita scroll lagi gitu ya, bahkan apalagi anak-anak gitu ya, apalagi anak-anak yang fokusnya juga masih terus berkembang gitu, maka dari itu juga menjadi salah satu yang diperhatikan. Kemudian, nah ini apa saja sih ragam aktivitas edukatif dan menyenangkan yang bisa kita lakukan bersama anak? Nah, pertama ada membaca buku bersama. Ini bisa kita lakukan di pagi hari atau kita lakukan di pagi hari atau juga malam hari sebelum tidur. Kemudian ada bermain tentunya ya, aktivitas bermain yang memang menjadi lahan belajar anak-anak yang melalui bermain. Nah, bermain sendiri ada dua macam gitu. Yang pertama ada free play dan ada juga yang guided play, di mana free play ini ya anak-anak memang bermain sendiri sesuai dengan yang mereka inginkan. Nemuin apa mainin, nemuin apa mainin, memang eksplorasi sendiri. Kemudian ada guided play, di mana itu memang dibimbing atau didorong, ditemani, didampingi oleh orang dewasa atau orang tua. Nah, ini bisa nanti dikombinasikan gitu ya, waktu anak lagi main sendiri eksplorasi, kita bisa perhatikan dulu, jangan dulu diganggu ya, karena mereka lagi membangun pengetahuan melalui apa yang mereka mainkan gitu. Kemudian uh, ada waktunya juga kita guided play gitu ya, kita menyediakan material-material, menyediakan permainan edukatif gitu yang bisa uh, membuat anak apa lepas gitu ya dari gadget untuk beberapa waktu. Kemudian ada juga belajar bersama anak yang melibatkan teknologi digital. Nah, tentunya ini bisa dikombin gitu ya. Bukan hanya anak belajar sendiri, kita kasihin HP atau laptop atau iPad belajar sendiri, udah gitu. Nah, tapi enggak, di sini kita temani gitu ya prosesnya gimana, atau kita nanti kombinasikan lagi dengan permainan yang kita sediakan. Nah, kemudian apa aja sih gitu ya ide aktivitas edukatif yang bisa kita lakukan bersama anak. Ini yang pertama, menuangkan air ke gelas. Nah, ini mungkin bisa diberikan untuk anak-anak yang masih usia dini masih bisa ya. Kalau di atas sih sebetulnya masih bisa ya, SD awal masih bisa. Menuangkan air ke gelas yang berbeda ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan tahapnya. Kalau anak yang masih di bawah usia TK atau masih di usia TK, kita bisa memberikan satu ukuran satu gelas gitu ya, kita pindahin, gimana sih cara mindahin dari pitcher dari yang besar, tempat minum yang besar ke gelas yang kecil misalnya gitu. Atau kalau misalnya naik lagi usianya, kita berikan gelas-gelas yang ukurannya beragam gitu supaya anak belajar gimana nih cara supaya menuangkan airnya tidak tumpah gitu ya. Itu juga melatih kekuatan motorik anak, kita bagaimana supaya tangannya kuat, itu juga nanti berpengaruh ketika anak pegang pensil gitu ya. Kemudian fokusnya tentunya jadi terlatih konsentrasinya, dan dia juga mengenal berbagai ukuran yang berbeda. Nah, ini nanti juga berpengaruh ke ketika anak belajar tentang matematika, konsep matematika. Kemudian bermain cat air. Nah, ini mungkin memang agak sedikit berantakan gitu ya. Tapi percayalah memang anak-anak senang yang seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa sediakan kertas, kemudian main cat air bersama, bisa membuat gambar apapun gitu ya sayang anak inginkan, atau bisa juga kalau misalnya kita lagi ada di momen ngecat rumah gitu ya, kita libatkan aja dulu deh mereka gitu ya sebelum dicat ulang, ini kita main cat dulu gitu, itu juga bisa dilakukan. Kemudian ini ada mewarnai kue tradisional. Nah, misalnya hari libur kita bisa jalan-jalan nih misalnya ke pasar minggu gitu ya, atau jalan-jalan pagi, kita beli kue yuk nak gitu. Pasti kan anak seneng ya diajak jajan gitu, ayo ayo jajan, ayo kita beli
kue, kita cari kue yang bentuknya kotak. Yuk, kita cari ada kue apa ya gitu. Nanti kita cari lagi ya kue yang bentuknya segitiga dan sebagainya gitu ya sambil memperkenalkan bentuk. Ngajak mereka jajan ya, kenyang juga anak, senang juga, kita juga sekalian jajan misalnya gitu ya. Nah, kemudian sampai rumah, tunggu nak, kita jangan dulu habisin. Kita sambil main misalnya gitu ya. Kita buatlah misalnya mewarnai kue-kue tradisional sambil memperkenalkan juga kepada anak bagaimana sih gitu ya kue-kue tradisional yang ada di Indonesia gitu ya dengan dari berbagai daerah gitu. Kita ajak mereka menggambar. Nah ini misalnya ya ada kue lapis. Nah kita warnai ini lihat ini ada warna apa aja ya gitu. Kita sesuaikan ya nanti dengan kue yang dibeli gitu ya. Ada yang segitiga, ada yang bulat juga. Tuh. Kemudian ide selanjutnya ada memasukkan belanjaan ke keranjang. Nah ini lagi di momen belanja nih misalnya ya atau lagi di rumah tiba-tiba siang-siang nah ayo deh kita jajan yuk ibu mau beliin kamu sesuatu misalnya gitu atau ibu mau beli sesuatu nih buat di rumah gitu ini ya list belanjaannya dikasih gambarnya mungkin disesuaikan ya kalau misalnya anak yang belum bisa baca gitu ya masih masih di TK atau masih di bawah TK. Nah, itu bisa dikasih beserta gambarnya gitu ya. Nah, Ibu perlu susu, perlu kecap misalnya ya, perlu roti dan sebagainya. Nanti masukin ya keranjang ya, dicari ya. Nah, saya yakin itu juga menjadi aktivitas yang menyenangkan gitu ya untuk anak-anak gitu sambil jalan-jalan, mereka lihat berbagai macam produk gitu ya keluar gitu. Nah, ini juga lumayan ya, mungkin bisa ya muterin minimarket atau supermarket 30 menit gitu. Terus ditambah perjalanan mungkin bolak-balik 30 menit juga lumayan 1 jam berkurang ya nggak main HP gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu cara supaya anak ya agak lepas gitu ya dari gadget. Atau mungkin kalau misalnya udah besar sedikit udah kenal nih sama mata uang gitu ya udah kenal sama nominal-nominal, nah bisa dikasih nih ibu akan kasih kamu uang 20.000, kamu boleh beli jajan apapun, ya tentunya yang sehat, yang aman, yang baik, silakan beli apa aja, nanti dihitung ya mana yang pas atau yang cukup untuk 20.000, tidak boleh lebih karena uangnya hanya 20.000, kalau misalnya ada sisa kita kan boleh disimpan, nanti kan anak cari gitu ya, ah ini bu permen misalnya 3.500, oh masih ada sisa dan sebagainya. Kemudian ada juga nih kalau di rumah, kita bisa mengajak anak untuk mengelompokkan kaos kaki yang ukurannya besar dan kecil gitu ya, yang bisa formatnya bisa mengelompokkan kaos kaki yang besar dan kecil atau mensortir berdasarkan warnanya gitu ya, atau berdasarkan kepemilikannya misalnya, ayo coba mana coba cari yang kamu, yang ayah, yang adik, yang kakak gitu ya. Bisa juga gitu mengajak anak mengelompokkan barang di rumah. Kemudian bisa juga kalau di rumah memisahkan baju ya. Kalau misalnya kita habis ngangkat jemuran atau mau mencuci, ayo kita pisahkan baju yuk. Coba mana baju yang adem, mana baju yang ibu, mana baju yang ayah. Ayo coba lihat yuk, mana yang warnanya merah ya, misalnya dan sebagainya. Bisa disesuaikan di tiap hari diganti-ganti gitu ya. Mungkin hari ini memisahkan baju berdasarkan kepemilikannya, mungkin besok berdasarkan warnanya, berdasarkan ukurannya gitu. Ini kan jadi dua ya, jadi kita jadi memangku dua kegiatan, yang satu ngasuh anak, yang satu lagi kerjaan kita juga di rumah bisa tetap dikerjakan. Kemudian itu aktivitas merangkai bunga. Nah, biasanya sambil jalan-jalan keluar, kita sediakan kertas ya, ini ada kertas yang udah dibolongin, nanti sambil jalan kaki, jalan pagi, kita bisa ambil bunga apapun yang anak-anak temukan, nanti dirangkai di kertas tersebut. Kemudian ada juga membuat burger ya. Nah, ini bisa di rumah, dibuat benar-benar burgernya, bisa juga membuat permainan edukatif yang dicetak sendiri gitu. Nah, ini kebetulan saya juga suka buat ini di rumah, sedang buat ini di rumah gitu ya, permainan ini. Jadi nanti dicetak di kertas yang ukurannya tebal juga yang bisa dipakai berulang kali. Nah, nanti kan anak menyusun gitu ya. Nanti kita kasih listnya nih misalnya, ibu mau yang versi pakai keju ya gitu.
Misalnya, oh ayah nggak pakai keju nih, tapi nggak pakai sayuran, misalnya gitu. Nah, jadi dikasih opsi, jadi bisa uh, berdurasi lama gitu ya untuk bermainnya, nggak hanya nyusun udah beres gitu ya. Nah, dikasih variasi-variasi lainnya. Kemudian terakhir ada bermain worksheet atau lembar kerja gitu. Nah, ini bisa kita buat sendiri gitu di rumah ya, di buku tulis, atau kita kalau misalnya senang gitu ya, kita buat di Canva, kemudian nanti dicetak. Gitu. Ini juga lumayan ya, satu hari mengerjakan misalnya anak 2 sampai 3 lembar gitu ya, atau sesuai dengan anak betahnya gimana gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu ide aktivitas edukatif dan menyenangkan bersama anak. Nah, terus bagaimana sih untuk membuat anak termotivasi tanpa disuruh atau tanpa adanya ancaman? Nah, tentunya uh, biasanya gitu ya jadi kendala. Oke nih, udah ready ide bermainnya gitu ya, ide aktivitas menyenangkannya udah ready. Nah, tapi kadang kok susah banget ya ngajakin anak untuk main atau lepas dari HP itu terus aja udah diajakin juga gitu ya. Kita bisa uh, mengajak anak untuk punya kendali lewat pertanyaan gitu ya, memberi anak pilihan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Kemudian ketika anak sedang malas melakukan sesuatu gitu ya, misalnya nak, ayo nak, misalnya ganti baju dulu gitu ya. Nah, bantu anak untuk memahami kenapa baiknya kita tidak menunda gitu ya. Saya pulang sekolah, nanti dulu bu, aku mau main game dulu, 1 game deh misalnya gitu ya. Nah, kita bisa menceritakan apa nih yang membuat kita tetap berusaha melakukan sesuatu meski sedang tidak mood gitu ya, sedang malas gitu. Nah, memang ada masanya kita ini malas ya mengerjakan sesuatu, rasanya inginnya diem atau mengerjakan aktivitas yang lain gitu. Tapi kita harus tetap ganti baju loh. Nah, kalau misalnya kita habis bepergian dari luar atau berkegiatan di luar, karena nanti kalau misalnya kita pakai baju yang habis dipakai dari luar, kita ke kasur, itu jadi kotor dan sebagainya. Itu ya sebisa mungkin kita menceritakan, kita sesuai dengan tentunya menggunakan bahasa yang menyesuaikan dengan usia anak. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak, bantu anak untuk mengenal dirinya, diberi ruang untuk memilih dan dihargai usahanya. Nah, seperti misalnya anak kita sudah punya ide permainan nih di rumah, nak, kita main apa ya hari ini gitu. Ibu punya ini nih 2 opsi, misalnya kita kasih 2 opsi. Ibu punya permainan ini dan ini. Kamu mau main yang mana kira-kira sekarang? Nah, kita bisa kasih ruang untuk mereka memilih gitu ya. Kegiatan apa yang mau mereka lakukan. Kemudian kita hargai juga usahanya dari yang sudah mereka kerjakan. Nah, Ibu, kita sudah mencapai akhir dari slide. Mudah-mudahan yang sebelumnya ini bisa menjadi ide juga gitu ya, bisa menjadi reminder gitu ya, pengingat untuk kita, oh iya sih ya, bener ya, bisa juga ya kayak gitu. Nah, karena kan kadang kita lupa ya, Bapak Ibu, kegiatan apa ya sama anak gitu. Nah, ini tugas kita adalah tentunya untuk mengusahakan yang terbaik gitu untuk menjaga titipannya. Kita akan selalu diingatkan bahwa kita hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali Ia yang memampukan. Tidak tahu apa-apa kecuali dari sedikit ilmu yang dititipkannya dan tidak punya daya dan upaya kecuali jika itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak punya daya upaya kecuali jika itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, memang kadang ada momennya kita udah berusaha ngasih pendampingan atau ngajak anak ini itu, tapi ada momen yang anak ngomong susah banget gitu ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, mari kita usahakan yang terbaik untuk anak-anak. Kita hadirkan rasa yang paling besar gitu ya untuk mendampingi anak ketika nanti bagaimana nanti anak hasilnya, bagaimana nanti dampaknya, biar itu menjadi kehendak pemiliknya gitu ya, karena kita sedang menjaga titipannya saja. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang kita sama-sama kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innamal ilmu bita'allum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya penyampaian materi dari narasumber kali ini. Ternyata eh, banyak sekali ya ternyata dampak dari bermain gadget, terutama tadi dibahas ada dari mohon maaf pelecehan seksual dan segala macam. Nah, itu ternyata jauhnya merambat ke sana ternyata. Nah, maka sebagai orang tua tentu kita harus mencegah hal itu terjadi gitu ya. Oke, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Oke, di sini sudah banyak nih yang bertanya. Wah, antusias sekali nih ayah bunda untuk mengetahui lebih jauh gitu ya terkait bagaimana cara supaya anak tidak kecanduan gadget. Oke, kita lihat. Oke. Ada pertanyaan yang dari uh, Kak Danik ya. Apakah kasus keterlambatan bicara disebabkan karena paparan gawai yang berlebihan? Bagaimana bila waktu dan energi orang tua terbatas untuk mendampingi anak saat anak pegang gadget karena orang tua bekerja? Wah, luar biasa sekali nih, terpantik sekali berarti dari tadi penyampaian oleh Kak. Silahkan Kak untuk menjawab pertanyaannya. Maaf, boleh diulangi lagi tadi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya tadi dari Kak Danik, apakah kasus keterlambatan bicara itu disebabkan karena paparan gawai yang berlebihan? Bagaimana bila waktu dan energi orang tua itu terbatas untuk mendampingi anak saat anak pegang gadget karena orang tua bekerja? Begitu, Kak. Eh, yang pertama tentang apakah menyebabkan keterlambatan berbicara gitu ya. Ya, beberapa kali saya melihat pemaparan dari dokter anak gitu ya, bahwa disampaikan memang resikonya ada resiko gitu ya, walaupun mungkin tidak secara langsung main HP pasti dia mas speech delay misalnya gitu ya, enggak gitu ya. Enggak selalu seperti itu gitu, tapi beberapa temuan uh, disampaikan kalau itu bisa menyebabkan risiko anak speech delay karena mereka menonton itu kan satu arah gitu ya, jadinya mereka hanya memperhatikan apa yang ada di video aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita didampingi itu kan jadinya dua arah. Nah itu jadi anak juga ikut berkomunikasi, ikut berinteraksi. Nah tadi bagaimana gitu ya kalau misalnya uh, waktu orang tua juga terbatas untuk bertemu anak gitu di rumah. Nah kadang bapak ibu saya yakin semuanya gitu ya, bahkan pasti ada kendala dari segi waktu gitu ya, tidak hanya mungkin yang bekerja juga gitu, tapi di rumah juga gitu. Tapi saya juga percaya kalau misalnya eh, anak itu bukan hanya dari segi kuantitas berapa lamanya aja gitu, tapi bagaimana kualitasnya. Kadang sebentar juga, tapi kalau misalnya anaknya merasa aku walaupun kerja dia hadir secara penuh ya untuk aku, untuk menanyakan, untuk menemani gitu. Nah, kadang kalau misalnya kita kerja juga bisa juga nih ditanyakan di rumah ke anak yang di rumah gitu ya, atau ke keluarga yang di rumah. Kita video call juga nih di tengah sela-sela jam kerja, kalau misalnya memungkinkan. Gimana nak kegiatan hari ini? Misalnya, Bu tadi aku main game loh, misalnya gitu. Nah, kita kan bisa tanyakan juga gitu. Atau kalau misalnya kita udah tahu nih jam-jam anak kapan anak main game, kapan anak main kapan anak menonton tontonan gitu ya di YouTube atau dimanapun, kita bisa tanya, nak tadi nonton apa nak? Nak tadi main game apa? Boleh nggak ibu tahu gimana tadi permainannya gitu ya? Kita bisa sambil tanyakan dari siang hari gitu ya, sambil di tengah-tengah jam istirahat kerja gitu kita bisa tanyakan. Pulang ke rumah juga bisa ditanyakan lagi gitu. Kalau misalnya anaknya keburu tidur, bisa besok pagi waktu anak-anak udah bangun saya gitu ya, atau di hari libur juga bisa. Apa Bapak Ibu, saya yakin uh, apa meskipun tidak semuanya bisa selalu 24 jam bersama anak gitu ya, pasti insya Allah kita bisa menyempatkan sedikit waktu untuk anak. Gitu.
Mungkin Teteh mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Kak Sipa atas jawabannya. Gitu ya, berarti memang speech delay itu bukan karena gadgetnya gitu ya, tapi harus ada interaksi komunikasi dua arah dengan orang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Wina Kayunari Puspita. Assalamualaikum Kak Sipa, permisi saya izin tanya Kak, saya pernah coba membatasi screen time anak hanya 1 jam sehari, tapi ternyata setiap kali waktunya habis, anak saya langsung nangis dan ngambek. Jujur rasanya kayak saya yang terkesan jahat. Gimana ya Kak cara membatasi waktu main gadget tanpa harus bikin suasana di rumah jadi tegang terus? Apakah harus pakai sistem reward atau ada cara yang lebih efektif ya Kak tanpa membuat anak jadi manja? Terima kasih Kak. Itu silahkan dijawab Kak. Oke, ini juga yang saya tanyakan waktu ke partisipan penelitian saya tahun lalu. Gimana kalau misalnya nanti anaknya marah gitu ya, dia marah-marah nggak sih waktu dibatasi? Ada masanya sih kadang dia marah-marah, tapi ada masanya juga, jadi aku main aja misalnya gitu ya. Kalau misalnya lagi marah-marah gimana? Saya coba tanya juga gitu ya berdasarkan pengalaman partisipan saya. Ya biasanya dia temani dulu nih di menit-menit uh, tambahan gitu ya, di menit-menit tambahannya gitu. Misalnya, oke kalau gitu kita untuk kasih waktu lagi 10 menit ya gitu ya. Atau kalau misalnya nih ada juga waktu itu saya pernah mengajar, mohon maaf loncat. Terus saya pernah mengajar di salah satu sekolah itu kalau misalnya anak susah sekali gitu ya diminta untuk stop untuk melakukan satu kegiatan, itu biasanya gurunya memberikan timer langsung, oke, okay, Miss kasih 10 menit atau 15 menit gitu ya. Kita nyalain timernya. Nanti kalau misalnya waktunya habis, alarmnya sudah berbunyi, nanti lakukan kegiatan yang lain ya gitu. Misalnya terus berhenti ya dari kegiatan ini gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi salah satu usaha gitu ya yang bisa kita lakukan tanpa anak merasa, kan kalau misalnya anak nih kalau misalnya lagi marah kita kasih tahu terus menerus kayaknya kesel gitu ya, bukan hanya anak gitu ya, kita kita juga kalau misalnya lagi marah pengen sesuatu terus ada orang yang ngomong sih gitu ya, apalagi anak-anak gitu ya. Nah kita bisa bisa gitu pakai cara timer itu gitu. Nah nanti kalau misalnya udah bunyi ini 15 menit waktunya sudah habis, berarti waktu bermainnya sudah selesai ya misalnya. Entah kenapa memang dari pengalaman saat itu saya ketika melihat momen itu anak benar-benar berhenti tanpa marah gitu ya, tanpa marah, tanpa nambah lagi gitu. Karena pokoknya kita harus tegas gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita tambah lagi. Ayo udah deh oke, 15 ini tambah lagi ya. Enggak, kalau misalnya enggak, langsung kita alihkan lagi dengan kegiatan lain yang itu tadi gitu ya, yang bisa membuat anak anteng gitu ya, lepas dari gadget. Gitu. Terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Sipa atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Zuraida. Izin bertanya Kak Sipa, apakah ada website atau aplikasi interaktif untuk anak agar saat screen time anak-anak masih bisa menonton sesuai usianya dan memiliki unsur edukasi? Silahkan Kak untuk menjawab. Oke, kalau aplikasi kalau misalnya aplikasi yang bisa memantau juga tontonan, bisa memberikan tontonan edukatif juga, saya belum nemu lagi gitu ya sejauh ini Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk yang misalnya membatasi saja gitu ya, itu bisa menggunakan Google apa ya, saya lupa. Pokoknya dia ketika misalnya sudah waktunya berhenti, aplikasinya akan berhenti sendiri gitu ya, karena sudah disetting oleh orang tuanya gitu. Jadi terkoneksi untuk setiap gadget anak gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi yang memang menyuguhkan full secara edukatif gitu ya, uh, kalau di YouTube kan ya tentunya sudah melanglang buana kemana-mana gitu ya, tentunya tetap harus punya apa pendampingan gitu ya. Tapi Bapak Ibu sebaiknya apapun gitu ya tetap didampingi saja karena kita tidak tahu kadang kita lengah di bagian yang mana gitu ya. Karena sekarang
walaupun kartun maupun edukasi, kadang ada juga yang mungkin tidak sesuai dengan budaya atau nilai di keluarga kita dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak Siva atas jawabannya dan juga terima kasih kepada ayah bunda yang telah bertanya. Nah, selanjutnya masih ada waktu ya kita ada masih ada yang bertanya. Oh iya Teh, mau Pak ya, tambahan tadi sedikit yang Google untuk aplikasi yang bisa membatasi gitu ya, membatasi penggunaan perangkat anak gitu ya, termasuk kita mengetahui juga waktu pemakaiannya, itu bisa menggunakan Google Parenting atau Family Link. itu ya salah satu aplikasinya ya Kak. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kamu Jian. Assalamualaikum, selamat sore, izin bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu bagaimana dampak penggunaan gawai berlebih terhadap kemampuan berpikir anak dan apa peran utama orang tua dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyatukan pendekatan ilmiah dan nilai pengasuhan lokal agar anak tidak kecanduan gawai tapi tetap tumbuh dengan karakter yang kuat? Itu Kak, ada dua pertanyaan dari Kak Jin. Silakan untuk dijawab. Yang pertama tadi tentang apa tadi Teh? Maaf Teh, boleh diulangi lagi? Yang pertama, Yang kita pertama, satu-satu dulu ya. yang pertama itu bagaimana dampak penggunaan gawai berlebih terhadap kemampuan berpikir anak dan apa peran utama orang tua dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat. Oke, tadi ya yang pertama. Oke, itu tuh seperti misalnya tadi ya, video pendek itu bisa mengurangi fokus anak gitu ya. Tentunya itu bisa berpengaruh gitu ya terhadap eh, apa kemampuan berpikir anak gitu, termasuk juga tontonan anak gitu ya, seperti yang tadi kartun-kartun yang tidak sesuai gitu ya, kartun anomali itu tadi gitu, itu juga bisa menurunkan kemampuan berpikir anak. Kemudian bagaimana gitu ya cara menyeimbangkan eh, apa parenting gitu ya, yang sesuai dengan apa parenting yang lokal dengan yang dalam keluarga begitu ya. Oke, iya dong. Itu berarti kita bisa pertamanya kita bisa lihat dulu kira-kira apa nih gitu yang menjadi nilai atau budaya dalam keluarga kita gitu ya. Kita mau memfokuskannya ini kemana misalnya gitu ya, untuk anak kita ingin membentuk anak seperti apa gitu. Nah baru nanti kita pilih lagi nih kira-kira mana ya yang sesuai dengan yang parentingnya sesuai dengan nilai keluarga kita. Itu teh. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Wah, luar biasa sekali ya, Ayah Bunda. Tapi mohon maaf karena memang kita terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya. Jadi pertanyaan dicukupkan. Tapi ini ada yang menarik nih dari Bunda Mozamika gitu ya. Begini disampaikannya, sharing is caring. Setuju banget sama materinya. Screen time juga bisa jadi kegiatan plus atau kegiatan positif asal orang tua memantau dengan baik. Kedua, kedua anak saya usia 4 tahun dan 5,5 tahun pandai calistung dengan bermain game edukatif. So, Solid Kids and Sekolah Enuma. Ini bagus banget loh Ibu, aplikasinya boleh dicoba. Nah, itu ada dari Bunda Moza ya. Tadi yang menanyakan terkait aplikasi, ya, aplikasi eh, yang mengedukasi anak-anak itu ada Solid Kids sama Sekolah Inuma gitu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Kak Siva, kita telah sampai di penghujung waktu karena
ternyata tidak terasa membahas materi kali ini luar biasa sekali ya. Luar biasa, sangat bermanfaat. Apalagi Ayah Bunda di sini sangat interaktif sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penasaran itu bagaimana sih caranya ini, bagaimana caranya itu, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Sipa. Eh, Baik di sini saya akan oh terima kasih Kak Sipa atas materi yang telah disampaikannya. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan ya, kesimpulan. Mungkin Ayah Bunda di sini juga sudah bisa menyimak dengan baik ya tadi dari awal sampai akhir bagaimana di awal itu tadi banyak sekali permasalahan yang hadir karena eh, dampak negatif dari gadget itu sendiri, bahkan jauhnya tadi ada pada permasalahan sampai pada pelecehan seksual dan segala macam itu ya. Nah, itu menjadi suatu hal atau menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan, yang perlu diselesaikan. Nah, kecanduan juga bisa digambarkan sebagai ketergantungan, ya, ketergantungan yang berlebihan pada barang, obat, objek, atau teknologi yang tentunya sekarang juga kita bahas gitu ya. Ini mirip seperti obsesi gitu ya. Nah, kemudian juga tadi dibahas bahwa ada eh, screen time untuk anak gitu ya. Tadi anak usia kurang dari 18 itu belum boleh ada screen time sama sekali ya, kayak Bunda perlu diingat. Kemudian dari 18 sampai 24 bulan itu seminimal-minimal mungkin gitu ya, kurang dari 1 jam. Kemudian dari 3 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam per hari. Kemudian dari 6 sampai 10 tahun itu 1 hingga 1,5 jam per hari. 10 sampai 13 tahun itu maksimal 2 jam per hari. Jadi nanti ayah bunda perlu diingat gitu ya, agar ini screen time yang baik gitu ya untuk anak. Kemudian juga eh, ada dampak negatif dari kecanduan gadget itu sendiri. Yang pertama tadi ada gangguan interaksi sosial, kemudian juga ada kendala perkembangan bahasa pada anak, lalu juga ada gangguan emosional pada anak. Nah, selain itu juga cara membangun komunikasi yang baik dengan anak itu tadi hadir secara penuh untuk anak. Orang tua itu hadir secara penuh untuk anak. Tadi ada banyak sekali caranya. Salah satunya itu dengan aktif mendengarkan anak dan juga menggunakan bahasa yang sederhana dan juga jelas yang mudah dimengerti oleh anak. Kemudian peran orang tua dalam mendampingi penggunaan gadget pada anak ya, temani anak gitu ya, temani anak saat bermain gadget. Kemudian pantau tontonan apa atau game apa yang dilihat oleh anak. Kemudian juga tadi buat batasan waktu screen time ya, batasan screen time. Kemudian juga ajak anak untuk melakukan kegiatan lain-lainnya yang memang melibatkan gerak dan juga melatih kognitif. Kemudian juga ada ragam aktivitas edukatif. Yang pertama itu tadi membaca buku bersama, kemudian bermain, lalu menemani anak bermain gadget. Nah, tadi ada banyak ide aktivitas edukatif yang disampaikan oleh Kasifa. Itu tadi ada menuangkan air ke gelas, kemudian juga bermain cat air, mewarnai kue tradisional, memasukkan belanjaan, kemudian mengelompokkan kaos kaos kaki besar dan kecil atau sesuai warnanya, kemudian juga memisahkan baju, kemudian merangkai bunga, lalu membuat burger dan juga bermain worksheet. Gitu. Nah, lalu membuat anak termotivasi tanpa disuruh atau dengan ancaman. Yang pertama itu ajak anak dengan supaya anak punya kendali lewat pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, bantu anak untuk memahami kenapa baiknya tidak menunda. Ini ketika anak malas ya. Kemudian bantu anak untuk mengenal dirinya, diberi ruang untuk memilih dan dihargai usahanya. Luar biasa sekali materi kali ini yang disampaikan oleh Kasifa. Semoga eh, bisa menjadi manfaat dan juga bisa diimplementasikan atau bisa diaplikasikan oleh ayah bunda semuanya. Oke. eh untuk selanjutnya, oh sebelum kita, nah tadi kan disampaikan bahwa kita ada giveaway, Bunda ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menginformasikan Ayah Bunda bahwa di Rumah Bintang ini
ada program berbasis pendidikan, yaitu Sekolah Rumah Bintang. Sekolah Rumah Bintang ini juga terdiri dari Kober dan juga Calistung, yang merupakan sekolah gratis yang memang dibuka khusus untuk anak-anak yatim dan juga duafa yang kurang mampu secara ekonomi. Rumah Bintang juga memfasilitasi dengan penuh kasih sayang dan juga tanggung jawab. Para siswa di Rumah Bintang juga mendapat berbagai fasilitas penunjang, seperti guru yang berkualitas yang berdedikasi, kemudian juga alat tulis lengkap, serta berbagai macam permainan edukatif eh, yang memang menunjang proses belajar anak-anak. Tidak hanya itu, di Sekolah Rumah Bintang juga tersedia makan siang gratis. Makan siang gratis menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Nah, melalui program ini tuh Rumah Bintang Indonesia ingin memastikan bahwasannya setiap anak itu tanpa memandang latar belakang ekonomi, mereka semua memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan juga meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih cerah. Rumah Bintang juga percaya bahwa setiap anak itu adalah bintang yang bisa bersinar jika diberi kesempatan yang adil dan juga fasilitas yang memadai. Dengan itu, barangkali ayah, bunda berkenan untuk berdonasi untuk pendidikan anak-anak, boleh menghubungi admin kami di akhir webinar ini atau melalui nomor rekening BSI atas nama Yayasan Rumah Bintang. Oke, kita akan sampai pada pengumuman pemenang giveaway. Tadi sudah disampaikan bahwa pemenang giveaway itu ada dua orang. Oke, yang pertama itu ada dari Kak Kuina Kainari. Oke, selamat Kak Kuina Kainari. Kemudian yang kedua ada dari Kak Dani. Ya, Kak Dani. Tadi pertanyaannya luar biasa sekali, luar biasa sangat unik ya, unik dan juga mendalam ya terkait materi webinar kali ini. Oke. Selamat ya kepada para pemenang giveaway pada webinar kali ini. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk ayah bunda untuk mengisi link yang ada di kolom chat ya. Untuk mengisi link yang ada di kolom chat, karena untuk mengisi link absen, mohon maaf link absen dan juga nanti akan ada sertifikat yang memang mengisi link itu dan tidak untuk share linknya ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah acara webinar kali ini telah selesai. Semoga yang tadi disampaikan dan juga kita diskusikan bersama itu bisa kita aplikasikan sama-sama dan juga bisa bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Bunda jangan Makasih, dulu live Kak. ya. On cam dulu semuanya. Kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Oke, on cam dulu semua. Oke. Sudah siap ya? Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ada pulang, terima kasih banyak, Kak. Ya.